Jangan panggil aku Presiden Lin. Panggil aku kakak. Kakak, kakak, Lin Meng, cepat buka pintunya. Apa kamu masih ingin menikah denganku? kakak. Sepertinya ini kurang baik. Adik, tidakkah menurutmu seperti ini lebih menantang? Lin Meng, jangan sampai kamu menyesal, sialan. Kakak, kamulah yang memulainya. Siapa kamu? Hari ini kita kencan buta, besok kita akan menikah. Setidaknya, aku harus memeriksanya dulu. Kakakmu siapa, sialan? Beraninya kamu merusak kesenanganku. Aku adalah asisten khusus baru Presiden Lin. Asisten khusus? Memangnya dia itu apa, sialan? Asisten khusus itu adalah saat masa-masa khusus memberikan bantuan khusus. Presiden Lin, bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Jangan panggil aku Presiden Lin. Panggil aku kakak. Kakak, kakak, Seharusnya aku tidak mengincar orang terdekat. Aku benar-benar lebih rendah daripada binatang. Halo, kamu mengacaukan kencan buta kemarin lagi? Ibu, dia memberiku obat. Lalu kenapa? Dia itu putra dari grup Zhang. Kamu itu perawan tua yang hampir berusia 30 tahun? Sudah bagus, ada orang yang mau melirikmu. Apa? Selama aku menikah, ibu akan merasa puas? Benar. Hari ini, pilihannya antara pergi minta maaf kepada Tuan Muda Zhang, mohon ampunannya, atau nikahi menantu yang membuatku puas? Jika tidak, jangan pernah menemuiku lagi. ada apa kakak? Apa karena semalam aku? Soal kejadian semalam, aku akan bertanggung jawab padamu. Menikahlah denganku. Menikahlah denganku. Kenapa? Kamu punya pacar? Tidak ada. Lalu, kamu tidak mau? Aku mau. Kamu penurut sekali ya. Begini, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku bisa mengirimimu $1 juta setiap bulan. Tetapi, kamu perlu membantuku menghadapi keluargaku. Apapun, tidak perlu kamu lakukan. Aku tidak akan mengganggu kehidupan pribadimu. Juga tidak akan memintamu tinggal bersamaku. Kamu hanya perlu membantuku, memiliki status sudah menikah, dan ikut bersandiwara denganku. Menerima gaji setinggi ini, untuk pekerjaan seperti ini, hati nuraniku merasa tidak tenang. Atau lebih baik, Jika kamu tidak mau, aku juga tidak akan memaksamu. kakak, maksudku adalah, dengan gaji setinggi ini, menyerahkan diri pun aku bersedia. Apa dia dulunya bekerja di bidang semacam itu? Adik, jangan berkhayal tentang hal yang bukan milikmu. Apakah itu bukan sesuatu? Apa katamu? Tidak ada.
Kalau begitu, siang ini kita bertemu di depan kantor catatan sipil. Kakak, sepertinya kamu benar-benar tidak ingat padaku. Begini juga bagus. Periksa celah dari grup Zhang. Aku ingin dia lenyap dari Nancheng. Kenapa kamu ada di sini? Mau ikut aku daftar nikah ya? Sudah terlambat. Sekarang yang ingin kunikahi adalah Jiao-Jiaoku. Kakak sepupu, kemarin, Tuan Muda Jiang sama sekali tidak melirikmu. Kamu tidak perlu begitu memaksakan diri, kan? Itukah yang dia katakan padamu? Wanita rendahan sepertimu tidak pantas dibandingkan dengan Jiao-Jiao kami. Jika kamu menginginkan proyek Dongcheng itu, jangan katakan hal yang tidak seharusnya. Mengerti? Bisa bertemu pria hebat seperti Tuan Muda Zhang adalah keberuntunganku. Iya. Selamat ya. Sudah memungut sampah yang tidak kuinginkan. Kamu, Tuan Muda Zhang, lihat dia. Ku beritahu ya, jangan tidak tahu diri. Kemarin masih berpura-pura seperti seorang wanita suci, ternyata hanya wanita tak tahu malu. Kamu ya, sekarang aku hanya ingin menikahi adalah Jiao-Jiaoku. Kalau otakmu tidak beres, jangan bicara sembarangan. Aku pergi dulu. Jangan pergi dulu. Kakak, kamu tidak apa-apa. Kamu lagi bocah. Beraninya kamu menyentuh istriku? Kakak sepupu, orang yang daftar nikah denganmu hari ini, bukan pria parasit ini, kan? Ku beritahu ya, percaya tidak, hanya dengan satu kata, aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di Nancheng. Kakak, aku sangat takut. Kamu akan melindungiku, kan? Tuan Muda Zhang, proyek Dongcheng itu, aku bisa merelakannya. Tapi hari ini, jangan cari masalah lagi. Kalau tidak, meski grup linku kecil, aku tidak takut untuk melawan habis-habisan. Kamu cukup melindungi pria parasit ini ya. Melepaskannya juga boleh. Tentu saja, keuntungan kecil ini pasti tidak cukup. Tuan Muda Zhang, Halo? Siapa ini? Kamu bocah? Masalah apa lagi yang kamu buat di luar sana? Ayah, Orang bilang kamu telah menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Sekarang harga saham perusahaan anjlok, cepatlah kembali sekarang juga. Tuan Muda Zhang, jika tidak ada hal lain, kami akan pergi mengurus urusan kami. kalau diingat-ingat, siapa yang aku singgung belakangan ini? Sepertinya hanya bocah ini orangnya. Tuan Muda Zhang, sepertinya ini hanya kesalahpahaman. Aku sudah mengenali Meng sejak kecil. Mana mungkin dia bisa kenal dengan orang hebat? Benar juga. Hari ini mereka sedang beruntung. Lain kali, aku akan menghabisi mereka. Tidak disangka, ternyata aku menikah semudah ini. Kakak, apa kamu menyesal? Apa yang perlu disesali? Ingat, kita hanya saling menguntungkan. Ini hanyalah hubungan kerjasama. Yang aku butuhkan hanyalah kamu, kakak. Meng-meng, besok ada acara keluarga bibi keduamu akan membawa menantu, baru mereka. Jangan sampai kamu terlambat. Sekarang giliranku membutuhkanmu. Bertemu dengan Keluarga? Yifei ya. Bukankah kamu bersama Meng Meng? Kenapa sekarang jadi suami dari Jiao Jiao? Itu karena jauh-jauh kami. Jauh lebih hebat. Makanya pantas mendapatkan Yifei pria sehebat ini. Lin Meng keluargamu itu tidak tahu diuntung. Ini menunjukkan kalau dia tidak punya nasib baik. Lin Meng itu, seleranya sangat tinggi, lebih memilih memelihara pria simpanan.
daripada memilih Yifei kita, yang merupakan manajer umum grup Zhang? Itu tidak benar. Jangan bicara sembarangan. Kenapa tidak? Kalau tidak percaya, telepon dan tanya saja pada putri kesayanganmu itu. Wajah keluarga-keluarga Lin kita hampir habis dipermalukan olehnya. Benar sekali. Menurutku ya, seharusnya dari dulu dia tidak usah sekolah. Wanita itu, semakin banyak tahu, hatinya jadi semakin liar. Ibu, aku sudah pulang. Meng. Siapa dia? Ini adalah suamiku, Gu Xinghe. Ibu, Bibi, inilah yang kuceritakan padamu, pria simpanan yang dipelihara oleh kakak sepupuku. Meng. Kamu membawa orang seperti ini pulang untuk membohongiku? Apa kamu sedang mempermalukanku? Ini. Ibu. Ini adalah suamiku yang sah secara hukum. Kalian benar-benar sudah menikah? Bibi, aku dengar, pria yang dicari kakak sepupu ini hanyalah seorang asisten kecil di perusahaannya. Tidak punya mobil, rumah, ataupun uang. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan Yifei kami? Aku sudah punya rumah dan mobil. Itu sudah cukup. Apa gunanya kamu punya uang? Pada akhirnya, bukankah hanya akan mengabdi pada suami dan anak? Apa kamu tahu kenapa aku bekerja keras mencari banyak uang? Itu agar aku tidak perlu memilih sampah untuk tempatku. Mengabdi sebagai istri. Kamu? Kalau menurutku ya, menikah itu tetap harus mencari pria yang punya kemampuan. Lihat saja ini. Pria pengangguran ini pertama kali berkunjung ke rumah, bahkan tidak mampu membeli hadiah. Lihatlah Yifei kami. Dia membawa begitu banyak hadiah. Bahkan memberiku sepasang anting emas yang besar ini. Padahal aku sudah menolaknya, tapi dia tetap memaksa memberikannya. Bibi, sebagai menantu, sudah seharusnya saya berbakti kepada Anda. Benar kan, seseorang di sana? Nyonya Lin, ini adalah pesanan Anda. 1 batang emas seberat 10.000 gram. Silakan diterima. Nyonya Lin, ini adalah pesanan untuk Anda berupa 10.000 gram batangan emas. Mohon diterima. Barang yang sangat berharga begini. Siapa sebenarnya yang memesannya? Apa perlu ditanya lagi? Selain Yifei di keluarga kita, siapa lagi yang punya kemampuan sebesar ini? Yifei, apakah benar kamu yang memesannya? Ya ampun, kamu sungguh sangat dermawan. Itu memang aku. Mana mungkin aku seperti orang-orang tertentu yang datang hanya membawa sedikit buah? kakak, apa kamu mau menonton pertunjukan bagus sebentar lagi? Tuan Gu, tolong tanda tangani surat tanda terima ini. Gu, bukankah seharusnya Zhang? Apa kamu tidak salah lihat? Nama pemesannya seharusnya bermarga Zhang, yang bernama Zhang Yifei. Yifei, cepat katakanlah sesuatu. Nama pemesannya adalah Gu Xinghe. Permisi, apakah Anda adalah Gu Xinghe, Tuan Gu? Halo, saya adalah Gu Xinghe. Tuan Gu, saya sungguh minta maaf. Jika pria tadi tidak langsung menyahut, saya tidak akan salah mengenali orang. Tidak apa-apa, aku dan kakak tidak keberatan soal itu. Seandainya tidak harus diterima secara langsung, aku dengan senang hati akan memberikan kehormatan ini begitu saja. Ternyata ini adalah hadiah pemberian Tuan Muda Zhang. Pamer kekayaan, menggunakan barang orang lain, benar-benar membuatku tercengang. Lin Meng, jangan keterlaluan ya. Tuan Muda Zhang tidak berhasil mencuri kredit hadiah ini. Sekarang malah ingin main tangan? Pergi, lihat saja nanti. Tuan Muda Zhang, sebaiknya kamu lebih khawatir tentang cara memulihkan harga saham perusahaanmu. Ternyata itu kamu. Yifei, kamu mau pergi kemana? Yifei, apa-apaan ini semua? Sepertinya kamu harus memberiku penjelasan apa yang sebenarnya terjadi.
Bukankah sebaiknya kamu memberiku penjelasan? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini kunjungan pertamaku. Tidak boleh terlalu sederhana, kan? Kakak, ini adalah seluruh hartaku. Nanti, aku benar-benar harus mengandalkanmu untuk menghidupiku. Kakak, aku benar-benar tidak ingin bekerja keras lagi. Lin Meng. Ikut ibu ke kamar sebentar. Cerai? Ya, cerai. Lin Meng, kamu sudah 29 tahun? Lihat dia masih sangat muda. Jika kamu jalan dengannya di jalanan, tetangga sekitar pasti akan bergosip tentang dirimu yang mencari daun muda. Bu, aku tidak peduli apa kata orang. Dulu ibu yang bilang, asal aku menikah, apapun tidak masalah. Tapi kamu tidak bisa mencari pria yang jauh lebih muda darimu. Ibu kenalkan pria dengan kondisi yang sangat baik. Dia kaya, juga berjanji setelah menikah akan membantumu mengelola perusahaan agar kamu bisa dengan tenang menjaga anak di rumah. Bukan begitu? Bu, sekarang sudah zaman apa? Siapa yang menetapkan wanita harus di rumah menjaga anak? Ibu tidak peduli. Apapun alasannya, pria itu tidak boleh. Harusnya dulu ibu dengar kata bibi kedua, menyuruhmu langsung bekerja saja. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Sekolah beberapa tahun, malah membuatmu jadi keras kepala. Pernikahan ini harus berakhir secepat mungkin. Kalau tidak, begitu si mulut besar bibi kedua itu menyebarkan berita ini, kamu akan jadi janda, lalu pria mana lagi yang mau padamu? Aku tidak akan pernah bercerai. Anak ini, kenapa sangat susah dinasihati? Ibu melakukan ini demi kebaikanmu? Kerja bagus. Jangan sebarkan hal ini kepada siapapun. Presiden Gu, jika Nona Lin tahu, Dia tidak akan tahu. Karena dia sudah melupakan aku. Maka aku akan membantunya untuk mengingat semuanya, sedikit demi sedikit. Kamu cukup urus saja urusanmu sendiri. Oh ya, perusahaan ada proyek apa akhir-akhir ini? Bisa diberikan kepada grup Lin. Kamu yang urus ini. baik Tuan, Kakak, meskipun kamu melupakan janji kita, tapi kamu tetap menepati janji itu dan menikah denganku. Kakak, Aku pergi dulu. kakak, marah-marah bisa membuatmu cepat keriput loh. Teknikmu cukup mahir juga ya. Aku selalu bersiap demi bisa merawat kakak. Hubungan kita hanya sebatas kerjasama. Aku tidak ingin siapapun tahu tentang urusan kita. Selain itu, jangan pernah berpikir bisa memanfaatkan hubungan ini untuk mencari keuntungan. Paham? Kakak, kamu benar-benar tidak tahu balas budi. Presiden Lin, terjadi masalah besar di perusahaan. Presiden Lin, kamu benar-benar hebat. Ternyata bisa memenangkan proyek Grup Gu. Grup Gu? Aku baru-baru ini tidak sedang merundingkan kerjasama dengan Grup Gu. Itu berarti Grup Gu sendiri memiliki penglihatan yang tajam. Ayo pergi, Presiden Lin. Penanggung jawab proyek Grup Gu sudah ada di ruang rapat. Tunggu sebentar. Presiden Lin harus membawa asisten khusus Gu. Pihak Grup Gu bilang proyek ini harus dipertanggungjawabkan oleh asisten khusus Gu. Mereka ternyata tahu tentang asistenku. Grup Gu, Gu Xinghe. Sebenarnya apa latar belakangmu? Kakak, aku dulu pernah bekerja di grup Gu, menjadi asisten di samping bos besar. Jadi tidak aneh jika orang-orang mereka mengenalku. Meninggalkan perusahaan besar, tapi malah tidak pergi, malah menjadi karyawan kecil di perusahaan kami. Gu Xinghe, apa sebenarnya maksudmu? Kakak, aku tersingkir karena adanya perebutan kekuasaan internal. Jadi,
Kalau bukan karena itu, tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu. Nanti saat masuk, tenanglah, jangan gugup. Anggap saja seperti sedang bertemu teman lama. Baiklah, Ayo, meminta aku yang bertanggung jawab secara spesifik. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Halo Presiden Lin. Saya adalah penanggung jawab proyek kali ini, Gu Mingyue. Saya adalah penanggung jawab proyek ini, Gu Mingyue. Gu Mingyue, nona besar grup Gu, ternyata Anda turun tangan langsung untuk membahas proyek ini. Silakan duduk. Halo Presiden Gu. Untuk proyek kali ini akan ditangani oleh saya dan Xinghe bersama Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa bertanya pada saya kapan saja. Saya pasti akan membantu menyelesaikannya dengan sepenuh hati. Xinghe, Benar, Xinghe. Sekarang dia adalah asisten saya. Sebelumnya, dia juga pernah bekerja di perusahaan Anda sebagai asisten khusus bagi orang lain. Kemampuan profesionalnya sangat hebat. Anda bisa merasa sangat tenang. Presiden Lin, sepertinya Anda salah paham. Xinghe yang Anda maksud bukanlah seorang. Gu Xinghe, Gu Mingyue, apa mungkin mereka? Xinghe adalah karyawan lama di grup Gu kami. Kemampuannya cukup bagus. Saya selalu mengapresiasinya. Terlebih lagi, nama Xinghe terasa sangat akrab denganku. Aku selalu memperlakukannya seperti adikku sendiri. Kakak, lihat, aku tidak membohongimu kan? Menyerahkan proyek ini kepada Presiden Lin membuat saya merasa tenang. Jika Presiden Lin merasa tidak ada masalah dengan proyeknya, silakan tanda tangani. Semudah itu? Semudah itu. Mengenai kemampuan Xinghe, aku cukup percaya padanya. Presiden Gu, terima kasih telah memilih grup Lin kami. Senang bisa bekerja sama. Presiden Lin, Aku dan Xinghe ingin bicara berdua sebentar. Anda tidak keberatan, kan? ini, Presiden Lin, aku dan Presiden Gu sudah lama tidak bertemu, hanya ingin mengobrol santai sebentar. baiklah kalau begitu. Silakan kalian bicara. Saya akan keluar dulu. Dasar anak nakal. Bukannya menjadi tuan muda yang hebat, malah datang ke sini menjadi bawahan orang lain. Apa otakmu sedang bermasalah? Kak, sebenarnya Lin Meng adalah orang yang selama ini kucari. Dia orangnya. Tapi, bukannya kakak tidak memperingatimu? Waktu sudah lama berlalu. Orang bisa saja berubah. Bagaimana kamu bisa yakin kalau dia masih menunggumu? Hei, sudah dengar belum? Asisten khusus yang baru itu? Sepertinya dia ada hubungan dengan grup Gu, kode orang itu. Masih sangat muda, tapi sudah bisa duduk di sebelah Presiden Lin. Jangan-jangan dia menggunakan cara tak pantas untuk mendekatinya. Benar sekali kan? Kakak, aku juga rasanya ingin menyerah saja. Bahkan, wakil direktur dari grupku sampai mengejar ke kantor, hanya demi menemuinya. Lihat saja kemampuannya merayu. Apapun yang mereka lakukan, apa urusannya denganku? Apa kalian sangat senggang? Presiden Lin. Presiden Lin, Xinghe adalah bakat yang sangat luar biasa. Anda harus benar-benar mempromosikannya. Itu perintah dari Presiden Gu? Tentu saja. Kakak, wajahmu terlihat pucat sekali. Apa terjadi sesuatu? Tidak ada. Kakak, apa kamu marah? Gu Xinghe. Jika kamu ingin kembali ke grup Gu, Presiden Gu memang merupakan pilihan terbaikmu. Lagi pula kita berdua hanya suami istri kontrak. Aku tidak punya hak untuk mencampuri urusan pribadimu. Baik, Presiden Luo. Saya akan segera merevisi draftnya. Kakak, apa kamu sedang cemburu? Kakak, apa kamu sedang cemburu? Aku tidak. Aku hanya takut
Jika kehidupan pribadimu berantakan, itu akan memengaruhiku. Lagi pula kita sekarang hanya memiliki hubungan pernikahan. Secara hukum, Kakak, lihatlah. Masih bilang tidak cemburu. aku tidak. Benarkah? Kakak, lalu bagaimana sekarang? Lin Meng, sadarlah sedikit. Kalian hanya punya hubungan kerjasama. Berapa sih umurnya? Kamu sudah 29 tahun. Gu Xuan, Meng Meng? Gu Xuan, Meng Meng, sudah lama tidak bertemu. ada apa? Meng Meng, aku kembali kali ini khusus untukmu. Selama bertahun-tahun ini aku selalu merindukanmu. Jadi kamu datang hanya untuk urusan ini? Presiden Gu, kalau kamu memang sangat senggang, kamu bisa pulang mengurus bisnis keluargamu. Bukannya mengganggu pekerjaanku di sini. Meng Meng, mari kita mulai dari awal lagi. Aku tahu kamu masih membenciku, karena dulu meninggalkanmu sendirian di sini. Tapi saat itu aku Aku tidak mau mendengar penjelasan itu. Kamu tahu jelas betapa kerasnya. Aku berusaha demi kuota beasiswa itu, saat itu, aku begitu mempercayaimu. tapi aku, Pergilah. Kamu tidak disambut di sini. Meng Meng, aku akan datang mencarimu lagi. Bantu aku menyelidiki semua informasi tentang Lin Meng, termasuk apakah dia punya pacar sebelumnya. Gu Xuan. Xinghe, kenapa kamu ada di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kenapa kamu ada di sini? Apapun yang kulakukan, apa aku harus melapor padamu? Adik Xinghe? Lihat dirimu, melepaskan jabatan CEO? Grup Gu, yang hebat. Malah datang ke perusahaan kecil ini, menjadi asisten khusus. Biar ku tebak, di perusahaan kecil ini, pasti ada sesuatu yang sangat kamu pedulikan. Apa urusanmu? Kamu hanya anak tidak sah, beraninya mengaturku. Gu Xinghe, semua hal yang kamu pedulikan akan kurebut satu persatu, baik itu grup Gu maupun Lin Meng. Orang-orang kita menemukan bahwa Nona Lin pada 5 tahun yang lalu memang pernah menjalin hubungan asmara dan pernah jatuh sakit parah. Namun, mengenai mantan kekasih Nona Lin, orang kita tidak bisa menemukan informasi apapun. Tidak bisa ditemukan? Saya curiga hal itu sengaja dihapus oleh seseorang. Tapi, saya dengar dari asisten Nona Lin, hari ini Nona Lin dan mantan kekasihnya sudah berjanji untuk bertemu malam ini. Kemungkinan besar mereka akan balikan. Jangan harap. Asisten khusus baru Presiden Lin itu malang sekali. Baru pertama kali menjamu rekan kerja, sudah harus berhadapan dengan wanita tua grup Chen itu. Malang apanya? Mungkin saja dia malah senang. Baru saja mendekati Presiden Lin, kemudian langsung pergi dengan wakil direktur Chen untuk urusan kerja. Taktik seperti itu sungguh hebat. Urusan kerja apa? Mungkin dibicarakan di atas ranjang. Wakil direktur Chen ini juga benar-benar hebat. Katanya, asalkan pria itu dia sukai, tidak peduli cara apapun pasti akan didapat. Kita ini perusahaan desain, bukan perusahaan gosip.
Dia itu pria dewasa. Jika dia tidak ingin melakukannya, memangnya siapa yang bisa memaksanya? Halo. Baik, aku segera ke sana. Presiden Lin, kita sudah sampai. Presiden Lin, soal masalah asisten khusus Gu, aku dengar wakil Direktur Chen punya suami yang picik. Pria manapun yang dia sukai, suaminya akan membuat orang itu hancur reputasinya. Kamu begitu peduli padanya? Maafkan aku. Orang ini terlihat sangat akrab. Meng, aku sudah memesan makanan yang paling kamu sukai. Gusuan, kedatanganku kali ini untuk memberitahumu bahwa hubungan kita sudah lama berakhir. Kuharap kamu tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Meng, saat itu aku salah karena merebut jatah beasiswa milikmu. Aku kembali kali ini hanya untuk meminta maaf padamu. Aku akan menebus segalanya. Minta maaf? Menebus? Gusuan, kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Kakak, aku terlalu banyak minum. Rasanya sangat tidak enak. Bisakah kamu menjemputku? Bisakah kamu datang menjemputku? Kamu di mana? KTV Meiza. Meng. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kuharap kamu tidak mencari aku lagi. Sudah jelas kan? Apa yang harus dilakukan nanti? Presiden Gu, tolong jangan permainkan saya. Anda dan Presiden Lin adalah orang-orang yang tidak bisa saya usik. Gu Xinghe. Xinghe, kamu sudah mabuk. Mari saya antar kamu beristirahat. Gu Xinghe. Gu Xinghe, cepat ke sini. Kakak, kamu datang? Cepat ke sini. Presiden Lin, kenapa Anda tiba-tiba datang ke sini? Urusan di sini sudah hampir selesai. Wakil Direktur Chen, beraninya membawa orangku pergi dari perusahaan begitu saja. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Wakil Direktur Chen membawa orangku dari perusahaan begitu saja. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Sejujurnya, Gu Xinghe sudah menjadi milikku. Jika Wakil Direktur Chen menyukai seseorang di sini hari ini, aku yang akan menanggung semua biayanya. Tapi Mengerti? dia tidak boleh. Iya, Kakak, ayo pulang dan tidur bersama. Pak Wang, pergi ke hotel di Hao. Aku tidak mau ke hotel. Kakak, bawa aku pulang ya. Kartu identitas? Tidak bawa. Lalu di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak punya rumah. Itu bukan rumahku. Ayahku menikahi seorang wanita simpanan dan memiliki anak yang lebih tua dariku. Dia tidak menginginkanku lagi. Jadi, meskipun dia tahu Wakil Direktur Chen punya niat buruk, dia tetap pergi ke sana. Sebenarnya itu hanya untuk membuktikannya pada keluarganya. Pak Wang, ayo kembali ke villa.
Orang yang memata-matai sudah kami buat pingsan. Mereka tidak akan bisa melacak hubungan Anda dengan Nona Lin. Apakah kamu benar-benar mulai menyukainya? Kamu hanya boleh menjadi milikku. Hanya milikku. Pelan-pelan. Kakak, jangan pergi. Temani aku. Kakak, apakah kamu merasa malu? Kenapa aku harus merasa malu? Lagi pula, bukan berarti belum. Bagaimana aku bisa ada di sini? Kakak, kamu sungguh tega ya. Presiden Lin, mengenai draft rencana kami kali ini, kami telah melakukan beberapa persiapan berikut. Apa saya salah lihat? Baru saja di belakang Presiden Lin. Sepertinya ada seorang pria ya. Saya juga melihatnya. Kakak, aku tidak punya baju ganti. Sana, cepat sana. Rapat hari ini sampai di sini dulu. Sisanya akan saya minta Xiaozhou untuk berkoordinasi dengan kalian. Bukan itu maksudku. Bisakah kamu berhenti berkeliaran di rumahku? Baju ganti ada di kamar tamu. Cari saja sendiri. Oh. Halo, Ibu. Bukan begitu, Bu. Kenapa masih harus ikut kencan buta? Bukankah aku sudah mengatakannya padamu? Sudah apa? Sudah bagaimana? Ibu sudah bilang padamu? Pria muda itu, Ibu tidak setuju. Ibu sudah mencarikan pasangan kencan buta dengan kriteria yang bagus. Terlebih lagi, dia juga tampan. Lagi pula, orangnya juga cukup tampan. Ibu, aku bilang padamu ya, kamu harus pulang hari ini. Kalau kamu tidak pulang, jangan panggil aku ibu lagi. Aku ini ibumu. Mana mungkin aku mencelakaimu? Ingat, segera pulang ya. Kakak, sudah tidak ada air panas. Baiklah, biar aku siapkan untukmu. Kakak, sudah tidak ada air panas. Nah, sekarang kan sudah ada. Kakak, kamu mau pergi kencan buta? Kamu menguping pembicaraan teleponku? Hanya dengar. Sedikit saja. Kakak, apa kamu sudah lupa? Bahwa kita sudah resmi menikah? Apa aku kurang berusaha keras? Kenapa kamu masih mencari orang lain? Gu Xinghe, kamu selalu tahu apa tujuan pernikahan kita. Hanya untuk membantuku bersandiwara demi menuruti orang tuaku. Hubungan kita tidak pernah benar-benar. Lalu bagaimana dengan sekarang? Apa ini juga hanya sandiwara? Lalu sekarang? Apa ini juga bagian dari acting? Kakak, bagaimana jika aku katakan bahwa aku benar-benar sudah jatuh cinta padamu? Gu Xinghe, kamu masih sangat muda. Kamu bisa menemukan yang lebih baik. Tidak banyak yang bisa kuberikan padamu. Coba pikirkan baik-baik. Aku akan pulang ke rumah ibuku dulu. Kamu pikirkanlah baik-baik apa sebenarnya yang kamu inginkan.
Kakak, dari awal sampai akhir, yang aku inginkan hanyalah kamu. Baiklah. Aduh. Kenapa kamu ada di sini? Lin Meng, kenapa kamu bicara begitu pada tamu? Tidak apa-apa, Tante. Dia ini adalah pria yang ibu perkenalkan sebagai calon pasangan kencan butamu. Kamu itu terlalu pilih-pilih. Kondisinya sangat baik, dia lulusan luar negeri. Lagi pula, kalian sudah punya landasan perasaan. Sekarang, kamu pasti tidak punya alasan untuk menolak lagi kan? Pergi dari rumahku. Memang, aku sungguh-sungguh ingin menikahimu. Lihat kali ini aku sengaja membawakan. Keluarga kami tidak butuh barang-barangmu ini. Bawa barang-barangmu ini dan segera pergi dari sini. Lin Meng, apa kamu benar-benar mengira sedikit uang yang kamu hasilkan itu sudah merasa sangat hebat? Sudah merasa berani melawan begitu? Bahkan kata-kata ibumu sendiri sudah tidak kamu dengar lagi. Di rumah ini, bukan kamu yang berhak memutuskan. Meng Meng, ibu sudah susah payah membesarkanmu. Tidak mungkin ibu akan mencelakaimu, kan? Kamu sudah 29 tahun. Tahukah kamu apa yang dikatakan kerabat dan teman-teman tentangmu? Mereka bilang kamu tidak akan pernah bisa menikah. Tapi ibu, aku sudah menikah. Menikah apa? Aku tidak merestuinya. Apa kamu mau orang-orang tahu kalau kamu sudah pernah menikah sebelumnya? Aku tahu, pria yang kamu maksud itu hanyalah salah satu karyawan bawahanmu. Mana mungkin dia bisa menandingi Xiao Gu? Xiao Gu itu adalah orang dari keluarga Gu. Bu, masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Dengarkanlah saran ibu. Bu, lepaskan aku. Aduh Meng Meng, ibu tidak akan mencelakaimu. Bu, asalkan kamu baik-baik bersama dengan Tuan Muda Gu, ibu pasti akan melepaskanmu keluar. Bu, apa yang ibu lakukan? Apa katamu? Siapkan mobil. Sekarang pergi ke keluarga Lin. Mau apa kamu? Meng Meng, aku sungguh menyukaimu. Jangan mendekat. Mari kita bersama lagi. Bagaimana? Mari kita bersama lagi. Bagaimana? Jangan sentuh aku. Bibi, menurut Anda, apakah ini akan menjadi kurang baik? Tenang saja. Meng Meng, bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis. Setelah kamu dan dia sudah melangkah sejauh itu, saat dia mengandung nanti, dia mau tak mau harus menikahimu. Dengarkan saja kata Bibi. Meng Meng, sudah saatnya dia menenangkan diri dan kembali fokus pada keluarga. Aku sungguh menyukaimu. Asal kamu setuju, aku akan memberikan apapun untukmu. Bagaimana? Jangan sentuh aku. Kakak, kamu tidak apa-apa. Apa kamu sudah gila? Apa kamu berniat membiarkannya terus menjadi ibu rumah tangga? Memangnya kenapa tidak boleh? Kamu sudah gila? Apa kamu sedang melampiaskan amarah padaku? Sejak kamu memilih dia, berarti kamu sudah menarik garis pemisah denganku. Pergilah. Ternyata, hanya karena dia sudah punya orang lain, kamu baru mau bersamaku. Gu Xinghe, aku Lin Meng tidak akan pernah mau menjadi pengganti orang lain. Xinghe, aku sungguh bukan sedang membantunya. Dia sudah mengetahui hubunganmu dengan Lin Meng. Semua ini pasti ada campur tangan Gu Xuan. Kakak, masalah-masalah ini biar aku yang selesaikan sendiri. Tapi jika mereka berani menyentuh Meng Meng, aku tidak akan lagi memandang belas kasihan. Kakak, kamu sudah bangun? Gu Xinghe, kenapa kamu membohongiku? Jangan-jangan kakak sudah mengetahui identitasku.
Kakak, maafkan aku. Aku tidak sengaja mau. Apa katamu? Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Saat ini kondisi emosi pasien tergolong stabil, tapi dia tidak boleh lagi menerima rangsangan emosional apapun. Kita sebaiknya saling menenangkan diri dulu. Kamu, pulanglah dulu. Aku akan tinggal di kantor akhir-akhir ini. Kupikir, untuk sementara ini lebih baik kita jangan berhubungan dulu. Ibu, bagaimana perasaan ibu? Ada yang terasa tidak nyaman. Meng, ibu sudah tua. Fisik yang melemah ini adalah hal yang wajar. Hanya saja ibu tidak tega meninggalkanmu. Jika ibu tiada seperti ini, siapa yang akan menjagamu nanti? Meng, dengarkanlah nasihat ibu. Ceraikanlah si Gu Xinghe itu. Lihatlah Gu Xuan. Dia anak yang perhatian dan pandai merawat orang. Apalagi pekerjaannya sangat terhormat dan mapan. Dia sangat menyukaimu. Para tetangga sekitar pasti akan iri padamu karena mendapatkan pria sehebat itu. Bukankah dia jauh lebih baik 100 kali lipat dari Gu Xinghe? Ibu, apa kamu ingin membuat ibu pergi dengan tidak tenang? Anggap saja ibu memohon padamu, ya? Baiklah, aku berjanji padamu akan menceraikan Gu Xinghe dan menikah dengan Gu Xuan. Baiklah, aku menyetujuinya. Bercerai dengan Gu Xinghe dan menikah dengan Gu Xuan. Apa kamu sedang menentangku? Sejak kamu memilihnya, berarti kamu sudah memutuskan hubungan denganku. Pergilah. Bagus. Inilah baru putri ibu yang baik. Ibu berjanji padamu, tenang saja, Gu Xuan pasti tidak akan mengecewakanmu. Bu, ibu berbaringlah dulu, aku pergi dulu. Aku akan pulang sekarang. Mari kita bicara. Kelak aku yang akan melindungimu. Kelak tidak akan ada yang berani merundungmu. Dulu, ayah dan ibu juga bilang ingin melindungiku, tapi sekarang mereka membuangku. Apa kamu juga akan begitu? Tenang saja, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Baiklah kalau begitu. Karena kakak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Bukankah seharusnya aku memberitahukan seluruh kebenaran kepada kakak? Siapkan draft kontrak untukku. Kontrak pengalihan aset. Presiden Gu, apakah Anda benar-benar yakin ingin melakukan ini? Seandainya. Sejak awal aku mengambil grup Gu hanya demi dia. Ini adalah satu-satunya jaminan yang bisa kuberikan padanya. Sekalian selidiki, siapa sebenarnya yang pergi ke rumah ibu kakak kemarin? Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuh orang Gu. Baik. Tunggu. Cari seorang detektif swasta, jangan gunakan orang kita. Presiden Gu, maksud Anda? Sudah membuat begitu banyak masalah tapi masih ingin menyembunyikan jejak. Selain dia, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Sok pintar. Hanya saja aku tidak menyangka, dia ternyata sudah begitu awal mengincar kakak. Semua orang yang telah menyakiti kakak harus membayar harganya. Kakak, kali ini aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Lalu, Gu Xinghe, ayo kita bercerai. kenapa? Kakak, apa kamu juga sudah tidak menginginkanku lagi?
Padahal kamu sudah berjanji padaku. Sejak awal, kita hanya memiliki hubungan kerjasama. Sebagai pihak pertama, aku berhak menghentikan kerjasama ini. Aku akan memberikan uangnya padamu tanpa kurang sepeser pun. Mulai hari ini, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku sudah menemukan orang yang ingin kunikahi. Gu Xinghe. Sejak awal hubungan kita memang sudah salah. Besok kalau ada waktu, ayo kita pergi mengurus surat cerai. Malam ini kamu harus pindah. Aku tidak ingin tunanganku salah paham. Maaf. Keluarga Gu bukan orang yang bisa kusinggung begitu saja. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah tidak melibatkanmu. Presiden Lin menyuruh saya membantu Anda merapikan koper Anda. Presiden Gu, hal yang Anda minta saya selidiki. Dugaan Anda memang benar. Semua ini adalah rencana Tuan Muda Gusuan yang bermain di balik layar. Presiden Gu, Berani merebut orang dariku. Kamu belum pantas. Meng, gaun pengantinnya? Kamu saja yang pergi mencobanya dulu. Wah, siapa ini? Bukankah ini si hebat Presiden Grup Gu? Datang ke sini hari ini? Apa kamu sengaja ingin melihat pengantinku mengenakan gaun pengantin? Gu Xinghe, bukankah kamu merasa dirimu sangat hebat? Bukankah kamu merasa cukup hebat hingga bisa menguasai seluruh grup Gu? Sekarang kamu tetap harus melihat orang yang kamu cintai? Menjadi pengantinku, bukan? Kenapa diam saja? Sejujurnya, aku tidak pernah mencintai Lin Meng. 5 tahun yang lalu, aku memanfaatkannya, membuatnya seperti seorang pengemis cinta yang mencintaiku dengan sangat dalam, bahkan merebut kuota beasiswanya. 5 tahun kemudian, aku bahkan membuatnya dengan senang hati menikahiku. Apa ini membuatmu terpukul? Begitu saja sudah emosi? Lalu, jika kamu melihat wanita yang kamu cintai berbaring di tempat tidurku, Aku akan benar-benar menghabisimu. pukul saja. Biar aku beritahu kamu, Lin Meng masih belum tahu siapa kamu sebenarnya. Jika dia tahu kamu adalah adikku, apa menurutmu dia akan memaafkanmu? Hentikan. Meng, Kakak, Gu Xinghe, apa kamu belum puas berbuat onar? kakak, aku, Meng, kita akan menikah minggu depan. Dan dia malah memukulku. Ini. Jika ayah sampai tahu soal ini, dasar bocah ini. Tolong jangan beritahu paman. Ya? Gu Xinghe. Minta maaf. kakak, aku. Minta maaf. Maafkan aku. Nah, begitu dong. Anak-anak memang wajar berbuat salah. Cukup minta maaf saja. Sudahlah. Jangan membuang waktu dengan orang seperti ini. Ayo kita pergi. Tuan Muda Gu, jangan cuma minum sendirian, aku temani ya. Aku juga temani kamu ya. Tuan Muda Gu, Pergi sana. Kakak, kamu sudah janji padaku. Tidak akan pernah meninggalkanku.
Kenapa kamu membuangku? Minta maaf. Kakak, aku. Minta maaf. Gu Xinghe. Aduh, Kakak, kamu mencariku. Apa kamu datang untuk menjemputku pulang? bukan. Gu Xinghe. Kenapa kamu minum sebanyak ini sih? Kamu. Aku. Kenapa kamu membuangku? Gu Xinghe. Pernikahan kita hanya untuk kepentingan masing-masing. Tidak ada perasaan di antara kita. Ada perasaan. Kakak, kamu yang bilang padaku. Kalau kamu tidak akan pernah meninggalkanku, tidak akan pernah seperti orang tuaku, membuangku. Tapi, kenapa kamu tidak menepati janjimu? Bukan begitu? Aduh. Kapan aku pernah bilang begitu? Kakak, kamu hanya boleh jadi milikku. Kamu hanya milikku. Gu Xinghe. Aku akan menikah. Sikapmu ini benar-benar tidak ada gunanya. Aku tidak peduli. Kakak, kamu hanya boleh menjadi milikku. Gu Xinghe, aku sudah menyadarinya. Berhentilah berpura-pura. Kamu sama sekali tidak mabuk. Gu Xinghe, aku benar-benar akan menikah dengan orang yang kamu lihat hari ini. Jangan bertingkah tidak masuk akal lagi. Aku pergi dulu. Tidak mau. Karena kakak tidak menginginkanku lagi, maka aku tidak perlu lagi menuruti kata-kata kakak. Apa kamu benar-benar akan menikah dengannya? Apakah kamu mencintainya? Apa cinta itu begitu penting? Pernikahan itu pada dasarnya adalah soal saling menguntungkan. Dia adalah orang dari keluarga Gu. Ini sangat membantu grup Lin. Tentu saja aku bisa menikah dengannya. Kakak, kamu berbohong. Kamu sama sekali tidak mencintainya. Kalau aku tidak mencintainya, lalu mencintai siapa? Memangnya aku harus mencintaimu? Tapi aku mencintaimu. Ingat ya, aku hanya akan menampungmu 1 malam. Pelayan rumah sudah pulang hari ini, jadi tidurlah di sofa dulu. Ruang tamunya dingin. Kalau dingin, nyalakan saja pemanasnya. Apa gunanya kamu mengeluh padaku? Kakak, aku ingin tidur bersamamu. Tidak bisa. Kakak, apa kamu lupa? Kita berdua belum bercerai. Kakak, kenapa malah tidak fokus? Gu Xinghe, surat cerainya sudah kutaruh di samping tempat tidur. Ada $1 juta di dalam kartu itu. Anggap saja sebagai kompensasi dariku. Untuk masalah hukum selanjutnya, aku akan meminta pengacara menghubungimu. Kakak, kamu adalah milikku. Dan selamanya hanya akan menjadi milikku. Presiden Gu, berita pernikahan Gu Xuan dan Nona Lin sudah sampai ke rumah utama. Pernikahan kali ini Tuan Besar juga akan hadir. Bagaimana menurut Anda? Pernikahan? Baiklah. Kalau begitu biarkan Tuan Besar melihat bagaimana putra kesayangannya menghancurkan reputasi keluarga Gu sepenuhnya. Gu Xuan, milikku bukanlah seseorang yang bisa kamu ganggu. Meng sayang, kalung di lehermu ini katanya bernilai $10 juta. Sudahlah, jangan bermuka masam.
Tidak baik kalau dilihat oleh keluarga Gu. Tenangkanlah perasaanmu baik-baik. Ibu keluar dulu ya. Kalau begitu Nona Lin, kita lanjutkan riasannya ya. Kakak, aku sangat merindukanmu. Gu Xinghe, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa kamu benar-benar tega demi pria lain untuk menyakitiku? Gu Xinghe, kamu masih sangat muda. Kamu bisa menemukan banyak gadis baik lainnya. Tapi aku berbeda. Aku sudah tidak muda lagi. Aku harus memikirkan keluarga, memikirkan perusahaan, dan tidak bisa hanya mementingkan kesenanganku sendiri. Gu Xinghe, lelucon ini harus berakhir. Kamu selalu memikirkan orang lain. Lalu bagaimana dengan dirimu? Pernahkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Selanjutnya, mari kita sambut pengantin wanita memasuki ruangan. Ah, dia lari. Dia melarikan diri. Di mana pengantin wanitanya? Tentu saja pengantin wanitanya tidak terlihat. Xiao Gu, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, memang mungkin sedang ada urusan mendesak sehingga datang terlambat. Dia akan segera sampai. Segera sampai. Gawat, pengantin wanitanya melarikan diri. Pengantinnya benar-benar kabur. Sekarang tontonannya akan semakin menarik. Ayah, Presiden Gu, Nona Lin itu dibawa pergi oleh tuan muda kedua. Gu Xinghe, tunggu saja pembalasanku. Kakak, jangan takut. Selama ada aku tidak akan membiarkanmu merasa menderita. Gu Xinghe, keluarga Gu itu bukan orang yang bisa diremehkan. Sebelum mereka menemukanmu, segeralah bawa uang itu dan pergi. Selama ada kakak, aku tidak takut mereka datang mencariku. Apa kamu tidak mengerti ucapanku? Sekarang aku pun sedang kesulitan menjaga diriku sendiri. Tidak ada untungnya bagimu mengikutiku. Tapi kakak, pada akhirnya, kamu tetap memilih untuk ikut denganku? Bukan? Lin Meng. Lin Meng. Kamu berani kabur dari pernikahan di depan umum? Kamu sudah merasa hebat ya? Selagi pernikahannya belum selesai, segera ikut ibu kembali. Dan berikan penjelasan pada keluarga Gu. Ma, aku tidak akan pernah menikah dengan Gu Xuan. Sebagai seorang gadis, jika kamu tidak menikah, mau jadi apa kamu nanti? Mama melakukan ini demi kebaikanmu, kamu harus memahami perasaan Mama. Memahami? Ibu terus-menerus bilang ini demi kebaikanku. Tapi pernahkah ibu memikirkan menikahi orang yang tidak dicintai, bagaimana rasanya? Kamu. Aku tahu kenapa kamu kabur dari pernikahan. Karena pria tak berguna ini, kan? Dia yang menghasutmu untuk kabur? Benar. Itu aku, Tante. Kakak adalah putri kandungmu. Apa ibu harus menyiksanya sampai tiada baru merasa puas? Aku sedang bicara dengan putriku. Jangan ikut campur. Cukup. Ma, sejak kecil jika ada hal yang ingin kulakukan, tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika ibu marah, lampiaskan saja padaku. Meng, dulu, kamu tidak pernah bicara seperti ini pada Mama. Dulu ibu juga tidak pernah memaksaku seperti ini. Bagus, bagus sekali. Anak sudah besar dan tidak mau dengar nasihat lagi. Sudahlah, aku tidak peduli lagi. Berikan saja penjelasanmu sendiri pada keluarga Gu. Kakak, apa masih terasa sakit? Pergilah. Kakak, apakah kamu ingin mengusirku lagi? Aku hanya ingin tetap di sini untuk menemanimu. Meski tanpa sepatah kata pun, asalkan bisa menemanimu saja sudah cukup. Kenapa kamu seperti benalu, yang sangat sulit untuk dilepaskan? Apa kamu juga sedang menungguku menjadi bahan tertawaan?
Maafkan aku ya. Aku tidak seharusnya meluapkan amarah padamu. Aku tidak sengaja melakukannya. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa. Jika sedang kesal jangan dipendam, keluarkan saja agar perasaanmu lebih lega. Tidak peduli seberapa banyak kamu memaki, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena aku tahu, kamu butuh seseorang untuk mencurahkan isi hatimu. Gu Xinghe, terima kasih. Kakak, hidangan ini kumasak sendiri khusus untukmu. Ayo cepat dicicipi. Pemuda setampan dirimu. Bagaimana bisa menjadi pria simpanan yang hanya mengandalkan wanita? Aku sudah mempekerjakan asisten. Tidak perlu kamu sendiri yang memasak. Bisa memasak sendiri untuk kakak adalah kehormatan besar bagiku. Apa kamu juga bersikap seperti ini pada Guming Yue? Kakak kamu. Baru saja bilang siapa? Oh, tidak ada apa-apa. Aku dan Gu Xinghe hanya rekan kerja. Seberapa kacau pun kehidupan pribadinya, itu bukan urusanku. Kakak, kenapa kamu menghindar sejauh itu? Aku tidak akan melahapmu. Ada sisa makanan di wajahmu. Kakak, setelah sekian lama, kamu masih belum bisa berciuman? Kakak, apa perlu aku mengajarimu? Bukan itu maksudku. Kakak, kakak maaf. Aku angkat telepon dulu. Ya, Katakanlah, ada masalah apa lagi kali ini? Katakan saja, ada urusan apa lagi kali ini? Gu Xinghe, keluarga Gu kami, telah memutuskan untuk berbesan dengan keluarga Jiang. Putri keluarga Jiang, Jiang Wan, adalah gadis yang baik. Pernikahan kalian sudah ayah tentukan untukmu. Hari ini, kamu harus pulang. Keluarga Gu saat ini belum seputus asa itu, sehingga membutuhkan pernikahan bisnis hanya untuk mempertahankan keadaan. Lagi pula ini adalah pernikahanku, ayah tidak berhak memutuskannya. Aku ini ayahmu. Memutuskannya untukmu adalah hal yang sudah semestinya. Jika tidak ingin Lin Meng tiada, maka bersikaplah yang penurut. Berani sekali ayah menyentuhnya, coba saja. Apa yang ingin kulakukan bukanlah sesuatu yang bisa kamu tentukan. Kakak, kantor memintaku untuk kembali sebentar. Tunggulah aku di rumah dengan baik, jangan pergi keluar sendirian. ya. Kenapa dia? Terasa sangat aneh. Wan Wan, Paman sudah melihatmu tumbuh besar. Di dalam hati Paman, kamulah pilihan terbaik untuk menjadi nyonya muda keluarga Gu. Paman, bisa menikah dengan Xinghe adalah sebuah keberuntungan bagiku. Setelah menikah nanti, kami berdua akan berbakti kepada Anda bersama-sama. Xinghe, kamu sudah pulang. Bocah nakal, masih ingat jalan pulang ya? Cepat sapa Paman Jiang dan berikan salam. Aku pulang hanya karena satu hal, yaitu untuk membatalkan pertunangan ini. Aku kembali hanya untuk satu hal. Membatalkan pertunangan. Xinghe, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti pembatalan pertunangan? Kenapa? Tidak mengerti bahasa manusia? Siapa yang memberimu hak untuk membatalkan pertunangan ini? Benar, Jinghe, orang sehebat Nona Jiang, adalah orang yang paling tepat untuk menjadi istrimu. Bagaimana bisa kamu menyakiti hatinya di depan umum? Di sini bukan tempatmu untuk bicara. Tuan Gu, jika hari ini kamu tidak memberiku penjelasan, tidak ada gunanya lagi
hubungan antara kedua keluarga kita. Tuan Jiang, jangan terburu-buru. Mungkin bocah ini sedang terburu-buru dan salah bicara. Usiamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk berkeluarga dan membangun karier. Di seluruh kota Nan, hanya anak seperti Wan Wan yang merupakan pilihan terbaikmu. Pernikahan ini, kamu harus melaksanakannya. Bagaimana jika aku menolak? Si Margagu, sejak saat kamu menelantarkan istri dan anakmu, kamu seharusnya sudah menduga hari ini akan datang. Kamu anak durhaka. Beraninya kamu bicara seperti itu kepadaku. Untungnya, kamu masih punya satu putra kesayangan lagi. Meski asal-usulnya agak rendah. Tapi untungnya dia tuan muda keluarga Gu. Dan dengan Nona Jiang, mereka adalah pasangan yang serasi. Aku sibuk, masih ada urusan. Aku pergi dulu. Xing He. Kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Bagaimana bisa kamu membatalkan pertunangan ini? Nona Jiang, sepertinya kamu masih belum paham betul dengan posisimu. Apa kamu benar-benar mengira aku Gu Xinghe akan demi keuntungan menikahi wanita yang tidak kucintai sebagai istri? Tapi aku benar-benar menyukaimu dan ingin menikah denganmu. Maaf saja, kamu ingin menikah denganku, tapi aku tidak ingin menikahimu. Xinghe. Nona Jiang, kamu dan Xinghe adalah teman masa kecil? Orang seperti apa dia, kamu pasti sudah sangat tahu. Tapi, dia menjadi seperti sekarang ini, memang tidak sepenuhnya bisa menyalahkannya. Apa maksud perkataanmu itu? Entah sejak kapan, dia memiliki seseorang bernama Lin Meng di sisinya. Karena gadis ini, dia bahkan tidak mau lagi menjadi CEO grup Gu, hanya demi menjadi asistennya. Coba katakan, jika orang ini sudah tiada. Nona Jiang, jika ingin menikah dengannya, kamu harus menyingkirkan semua penghalang. Lin Meng? Halo Nona Jiang, saya adalah penanggung jawab yang akan berkoordinasi dengan Anda kali ini. Nama saya Lin Meng. Nona Jiang, ini adalah proposalnya. Silakan Anda lihat. Ini proposal yang kamu berikan padaku? Berani sekali kamu memberiku sampah tidak berguna seperti ini. Semua ini dirancang sesuai dengan keinginan Anda. Bagaimana kalau Anda beritahu di mana letak masalahnya, agar nanti saya bisa memperbaikinya. Apa kamu sedang meragukan saya? Saya ini klien Anda, berhak menolak proposal ini. Jika kamu tidak bisa memberikan proposal yang memuaskan, tunggulah surat somasi dari pengacara saya. Beraninya merebut pria dari Jiangwan? Inilah akibatnya. Gu Xinghe, kebetulan kamu datang. Cepat masuk dan hiburlah Presiden Lin. Dia sedang sangat marah. Ada apa dengan Presiden Lin? Penanggung jawab grup Jiang, entah apa yang merasuki pikirannya, hanya mencari-cari kesalahan Presiden Lin. Minggu ini sudah 5 kali proposalnya direvisi. Grup Jiang? Baiklah, biar Presiden Lin saya yang urus. Pergilah bekerja. Letakkan barang-barangnya di meja, lalu keluarlah. Kakak, kamu sudah sibuk seharian. Istirahatlah sebentar. Tidak bisa. Minggu ini hanya tersisa 1 hari lagi, aku harus menyelesaikannya. Kakak, kalau kamu mempercayaiku, biarkan aku yang mengerjakan proposal ini. Lagi pula aku pernah bekerja di grup Gu, pernah menangani banyak proposal. Kualitasnya terjamin. Apa gunanya Lin Meng punya kemampuan? Selama aku tidak meloloskannya, proposalnya hanyalah tumpukan kertas sampah. Saat dia jatuh miskin nanti, lihat saja bagaimana dia masih bisa mengejar. Gu Xinghe. Presiden Lin, aku sangat tidak puas dengan proposal kali ini. Kusarankan lebih baik kamu menyerah saja. Gu Xinghe. Jiangwan,
Kamu sengaja mempersulit Lin Meng. Apakah kamu berniat untuk mengancamku? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin. Jika bahkan proposal yang ditulis sendiri oleh Presiden Grup Gu tidak bisa lolos, maka Grup Jiang dan Grup Gu tidak perlu bekerja sama lagi. Lagi pula kalian semua bahkan tidak ada yang bisa mengenali kualitas. Proposal ini kamu yang tulis? Aku hanya ingin menyulitkan Lin Meng. Tidak ada maksud untuk membuatmu merasa dipermalukan. Lin Meng akan segera sampai di sini. Kali ini, kamu tidak akan membuatku kecewa lagi, kan? Tidak akan. Nona Jiang, proposalnya sudah selesai direvisi. Kenapa proposalnya ada di sini? Presiden Lin, aku sangat puas dengan proposal kali ini. Jika tidak ada masalah lagi, Anda bisa menandatanganinya. Baiklah. Nona Jiang, terima kasih banyak ya. Jika nanti ada masalah apapun, kabari aku kapan saja. Presiden Lin, proposal ini diantar oleh asistenmu. Aku sangat mengakui kemampuan kerjanya. Kebetulan, kami di grup Jiang juga membutuhkan bakat seperti ini. Jadi jika aku membawanya pergi, Anda pasti tidak keberatan, kan? Dia menginginkan Gu Xinghe. Nona Jiang, Gu Xinghe adalah asisten andalanku. Aku tidak bisa menyerahkannya padamu. Asisten seperti apapun yang Presiden Lin butuhkan, aku bisa mencarikannya untukmu. Memangnya kalau tanpa Gu Xinghe, kamu jadi tidak berdaya? Apa yang Nona Jiang katakan memang benar? Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku masih ada urusan. Aku harus pergi rapat. Permisi. Lin Meng, beraninya dia merebut pria dariku secara terang-terangan? Sungguh sangat lancang. Kakak, apakah proposalnya sudah disetujui? Proposalnya sudah disetujui. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Bulan ini, gajimu akan aku naikkan. Uang tidak penting bagiku. Imbalan yang aku inginkan adalah dirimu. Ini masih jam kerja. Bersikaplah yang benar. Kakak, tidakkah kamu berniat memberiku sebuah ciuman? Kamu sudah gila. Sejak melihat kakak, aku sudah gila. Cepat pergi. Cepat sana. Presiden Lin, apakah Anda ada di dalam? Masuklah. Presiden Lin, gawat. Beberapa perusahaan lain yang bekerja sama dengan kita tiba-tiba mengajukan pemutusan kontrak, katanya Anda. Telah menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Padahal semuanya baik-baik saja. Kenapa harus memutus kontraknya? Apa masih ada masalah lainnya? Presiden Zeng dari perusahaan Mingjiang bilang bahwa Anda menyinggung orang-orang dari keluarga Jiang. Mereka takut ikut terseret, makanya mereka meminta pembatalan kontrak. Keluarga Jiang? Kamu boleh keluar dulu. Aku akan mencari cara lain. Iya. Presiden Zeng. Grup Lin bisa sampai seperti sekarang, semua berkat dukungan Anda. Tapi jika Anda menarik investasi sekarang, bagi Grup Lin, ini pasti akan menjadi pukulan yang sangat berat. Jadi, saya harap Anda bisa mempertimbangkannya lagi. Mengenai maksud Presiden Lin, aku mengerti. Sebenarnya, kalau bukan karena keluarga Jiang menekanku, aku tidak akan melakukan ini. Saya mengerti. Lagi pula, kamu terlihat begitu cantik. Mana mungkin aku tega menyakitimu? Presiden Zeng bisa saja bercandanya. Kalau begitu soal penarikan modalnya, bagaimana kalau kita bicarakan lagi? Karena Presiden Lin sudah datang menemuiku sendiri, mana mungkin aku tega menolakmu lagi. Begini saja, kamu habiskan segelas minuman ini, dan kita bisa bicarakan semuanya baik-baik. Terima kasih atas pengertian Presiden Zeng.
Bagus. Minuman ini ada yang aneh. Hehe, sayang, malam ini kamu akan menjadi milikku. Zhouyi, di mana Presiden Lin? Jam begini, seharusnya dia ada di kantor. Presiden Lin ada janji dengan Presiden Zheng dari perusahaan Minjiang katanya untuk membahas soal penarikan modal. Aku sudah berusaha menahannya, tapi Anda sendiri tahu seperti apa sosok Presiden Zheng itu. Bulan lalu dia bahkan membuat 2 orang model wanita tiada. Terlebih lagi, Gu Xinghe, Anda mau kemana? Beri aku waktu 2 menit, aku harus tahu lokasi pasti Lin Meng. Kakak, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Malam ini kamu akan jadi milikku. Wah, ternyata kamu masih punya tenaga ya. Sepertinya obat yang kuberikan tadi masih terlalu sedikit. Kenapa? Aku peringatkan kamu. Apa yang mau kamu lakukan padaku? Aku tidak menjamin apa yang akan kulakukan padamu. Lin Meng, daripada membuang waktu melawanku di sini, lebih baik kamu pikirkan, tanpa uang dariku ini, apa yang akan kamu lakukan? Temani aku malam ini, maka aku akan membantumu. Jika tidak, urusannya takkan sesederhana penarikan modal saja. Aku tidak butuh bantuanmu. Baiklah kalau begitu, silakan saja mencoba. Aku tidak percaya bisa takut pada seorang wanita sepertimu. Kakak, Gu Xinghe, selamatkan aku. kakak jangan takut, ini aku. Bocah tengik. Jika ingin selamat, lepaskan dia. Boleh saja kalau berani. Ini, apa yang terjadi? Bos, saya ingat orang ini. Sepertinya dia adalah asisten spesiali dari grup Gu. Asisten spesiali, kenapa Anda ada di sini? Berani menghalangi Presiden Gu? Sudah bosan hidup? Gu, Presiden Gu? Presiden Gu, ini salah saya. Presiden Gu, maafkan saya. Saya yang salah. Saya bersalah. Saya minta maaf. Liu, bereskan orang-orang ini. Baik. Ya, aku gagal melindungimu. Maafkan aku. Bagaimana kelanjutan masalahnya? Presiden Gu, semuanya sudah dibereskan dengan baik. Pria bermarga Zheng itu bilang alasannya mengincar Nona Lin adalah karena ancaman dari Nona Jiang. Jiang Wan? Hebat sekali. Xinghe, kamu sengaja mencariku ke sini. Apa ada hal yang ingin kamu katakan padaku? Apa kamu menganggap kata-kataku sebelumnya hanya angin lalu saja? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apa ada sesuatu yang terjadi? Hanya ada kita berdua di sini. Kamu tidak perlu berpura-pura polos dan tak berdosa di hadapanku. Lin Meng, bukanlah orang yang bisa kamu ganggu. Aku. Xinghe, aku hanya terbawa emosi sesaat. Aku tidak berniat mencelakai siapapun dengan sengaja. Jika bukan karena Lin Meng, kita pasti sudah bertunangan sejak lama. Dan semua masalah ini tidak akan pernah terjadi. Meskipun tidak ada Lin Meng, kita tetap tidak akan pernah bertunangan. Karena kamu tidak bisa menerima kenyataan, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Liu, mulai hari ini, hentikan semua kerjasama dengan grup Jiang. Siapapun yang berani menentang keinginanku, berarti dia berurusan denganku, Gu Xinghe. Xinghe, keluarga kita sudah berteman lama. Kamu tidak bisa melakukan ini, kamu akan menghancurkan keluarga Jiang. Saat kamu menyakiti Lin Meng, seharusnya kamu sudah menduga hari ini akan datang. Pergi dari sini! Gu Xinghe, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Gu Xinghe. Presiden Gu, orang yang baru-baru ini ditemui oleh Nona Jiang adalah Gu Xuan. Dia tiba-tiba menyerang Nona Lin. Pasti Gu Xuan juga ikut andil dalam hal ini. Dasar orang yang tidak tahu diri. Karena dia terlalu banyak waktu luang,
Kirim saja dia ke luar negeri untuk mencari pengalaman lebih banyak. Dan tidak perlu kembali lagi. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Di mana aku sekarang? Kakak, kamu akhirnya sadar juga. Bagaimana? Apa ada bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Tadi malam. Tadi malam, aku datang tepat waktu. Si Marga Zheng itu. Belum sempat melakukan apapun. Terima kasih. Tadi malam aku menyinggung Presiden Zheng. Soal penarikan modal itu, sepertinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ini bukan hal yang buruk. Perusahaannya diduga melanggar hukum, dan sudah disita. Perusahaan lain yang bekerja sama dengannya juga ikut terseret. Sudah disita? Iya. Tapi, aku punya satu kabar baik untukmu. Pesanan yang kita berikan ke grup GU, tempo hari, mereka sangat puas, dan ingin menyerahkan pesanan selanjutnya pada kita. Masalah dana sudah aku selesaikan. Bagaimana bisa ada hal yang kebetulan seperti ini? Hei kakak, jangan berpikir yang macam-macam. Setelah kamu istirahat dengan cukup, aku akan membawamu pulang. Ya. Berhenti. Xinghe, adikku, aku tahu aku salah. Tapi kamu tidak boleh mengirimku ke Myanmar Utara. Tidak boleh. Kamu hanyalah seorang anak haram. Mana pantas berlagak jadi saudaraku? Gu Xinghe, jalan. Gu Xinghe, kamu tidak bisa melakukan ini. Gu Xinghe, kamu akan menyesal. Gu Xinghe. Suamiku, lihat di atas aku. Sudah sangat usang begini. Hari ini kamu pergi dan belikan aku yang baru ya. Sayang, akhir-akhir ini ada masalah dengan akun perusahaan. Tunggulah beberapa hari lagi. Aku tidak mau dengar. Apa kamu memang pelit dan tidak mau mengeluarkan uang untukku? CEO, tas yang sebelumnya Anda pesan untuk Nyonya CEO sudah sampai. Bukankah itu asisten CEO milik grup GU? Dia memanggil pria tampan itu CEO? Apa kamu yakin? Setiap wanita pasti menyukai. Tas-tas seperti ini. Bagaimana nasib Lin Meng bisa seberuntung itu? Ternyata dia menikah dengan CEO dari keluarga GU. Tapi sepertinya, dia masih belum tahu identitas asli Gu Xinghe. Sebelum hal itu terjadi, aku harus memikirkan cara untuk mendapatkannya. Sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak. Tidak ada apa-apa. Pelan-pelan kakak. Aku cuma dikasih obat, bukannya patah kaki. Mana ada selemah itu? Tidak peduli. Siapa suruh kakak selalu jadi yang nomor satu di hatiku. Hei, lihat deh. Tas yang kamu beli ini, sama sekali tidak kelihatan kalau barang tiruan. Jangan salah. Ternyata kamu pandai mengatur hidup. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana bisa jadi suami yang baik buat kakak? Kakak sepupu. Kenapa kamu kemari? Suamiku sedang dinas keluar kota beberapa hari ini. Aku takut tinggal sendirian di rumah. Jadi Bibi menyuruhku pindah ke sini. Beberapa hari ini, aku harus merepotkanmu untuk menjagaku. Aku tidak setuju. Oh, begitu ya? Kalau begitu, aku harus tanya Bibi lagi. Halo, Bibi? Kakak sepupu tidak membolehkanku menginap. Bagaimana ini? Lin Meng, kamu sudah berani membangkang. Sampai kata-kata ibumu saja tidak didengar lagi, ya? Kalau kamu tidak membiarkan Jiao Jiao tinggal di sana, aku tidak akan menganggapmu anak lagi. Jangan sentuh barang-barang di rumah, ya? Sombong sekali. Semua barang di sini, selama aku ingin menyentuhnya, apapun bisa kusentuh. Kakak ipar, aku tidur di kamar mana? Antarkan aku dong. Di bawah. Pilih saja sendiri kamarnya. Lihat saja nanti. Sayang, aku pulang. Di mana istriku? Kakak sepupu pergi ke kantor. Kakak ipar, biar aku bantu memasak ya. Tidak usah, aku bisa sendiri. Kakak ipar, kamu biasanya sudah begitu lelah merawat kakak sepupu? Pasti sering dimarahi juga, kan?
Tidak seperti aku yang baik dan sayang keluarga, serta bisa mengerti betapa sulitnya menjadi seorang suami. Jika suamimu tahu bahwa kamu merayu kakak iparmu sendiri di luar, apa yang akan dia pikirkan? Kamu. Aku tahu identitas aslimu. Presiden Gu. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu tidak memberitahu Lin Meng yang sebenarnya? Bukankah karena takut dia itu tipe wanita yang munafik? Aku jauh lebih penurut dan pengertian daripada Lin Meng. Dan jauh lebih bisa menyenangkanmu. Jangan paksa aku untuk bertindak kasar. Xinghe, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Aku menikah dengan Yifei, itu sepenuhnya karena dia memaksaku. Gu Xinghe, akulah orang yang tulus menyukaimu. Pergi kamu. Gu Xinghe, jika kamu berani pergi hari ini, aku akan memberitahu Lin Meng bahwa kamu melecehkanku. Apa yang sedang kalian lakukan? Istriku, dia merayuku. Aku merayumu? Jelas-jelas kamu yang punya niat buruk padaku lebih dulu. Kakak sepupu, kita ini satu keluarga, kamu harus percaya padaku. Gu Xinghe, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia tiba-tiba muncul dan bilang menyukaiku, bahkan bilang, katanya kamu itu seperti laki-laki, dan tidak tahu cara menghargai. Apa yang sedang kamu bicarakan? Lin Jiao Jiao, sekarang juga aku akan menelepon ibumu untuk menjemputmu pulang. Yifei, jika bukan karena kakak sepupu kembali tepat waktu, aku sudah pasti akan. Aku sudah dilecehkan oleh suami kakak sepupu. Gu Xinghe, berani sekali kamu ya. Beraninya kamu merayu istriku. Aku beritahu kamu, aku akan membuat perhitungan denganmu. Adik ipar, belum tentu siapa yang merayu siapa. Aku sarankan jangan bicara terlalu sombong. Aku beritahu ya, aku sudah lama menyadari kalau caramu menatap istriku itu tidak benar. Ternyata dugaanku selama ini benar. Kakak ipar, jika hari ini kamu tidak memberikan penjelasan kepada keluarga kami, aku akan menjebloskan pria ini ke penjara. Gu Xinghe, kamu harus minta maaf pada Jiao Jiao. Dengan begitu, masalah ini masih bisa dibicarakan baik-baik. Ibu, masalahnya belum jelas. Kenapa ibu menyuruh Gu Xinghe minta maaf padanya? Kulihat kamu memang ingin melindungi sampah ini. Benar? Kamu terus-menerus bilang, kalau kamu tidak bersalah, buktikan jika memang kamu punya nyali. Mana buktinya? Bagaimana bibi kedua bisa tahu kalau aku punya bukti? Saat aku melihatmu di hotel waktu itu, aku langsung jatuh hati padamu. Aku akan menikah dengan Zhang Yifei, itu pun karena terpaksa. Gu Xinghe, akulah orang yang tulus mencintaimu. Bibi kedua, masalah ini jelas-jelas kesalahan Lin Jiao Jiao. Kenapa kamu malah menyalahkannya? Jiao Jiao, dulu jelas-jelas kamu yang menggodaku lebih dulu, tapi sekarang bilang aku memaksamu. Apa kamu pikir aku bisa kau permainkan? Yifei, benda ini pasti sengaja dia buat untuk memfitnahku, pasti ini palsu. Kamu pikir aku ini bodoh ya? Bukan begitu, Yifei, dengarkan penjelasanku. Adik ipar, sepupuku sendiri yang bilang padaku, bahwa kamu tidak baik padanya, dan dia selalu berpikir untuk bercerai darimu. Diam kamu, aku hanya bilang menyesal menikah dengannya. Kapan aku bilang begitu? Beraninya kamu menjebakku. Mau cerai kan? Baiklah. Kita bertemu di kantor catatan sipil. Yifei. Lin Meng, ini hanya salah paham saja. Kenapa kamu harus perhitungan begitu? Satu keluarga yang harmonis hancur karenamu. Sekarang kamu senang? Benar, istriku. Apa yang dikatakan bibi kedua itu benar. Kalau tahu akan membuat mereka bercerai, seharusnya aku tidak menunjukkan bukti itu. Bibi kedua, ini jelas bukan salah kami. Kenapa Bibi malah menyalahkan masalah ini kepadaku? Aku tidak bisa bicara lagi denganmu. Kakak ipar, kelakuan putrimu sangat memalukan. Jangan salahkan kami, jika nanti kami tidak mau membantu, dan bertindak tanpa perasaan. Aduh, Lin Meng, meskipun sepupumu yang salah, tapi jika kita mengesampingkan fakta yang ada, apa Gu Xinghe tidak bersalah sama sekali? Bu, sudah jelas ini kesalahan Lin Jiao Jiao. Kenapa malah menyalahkan Gu Xinghe? Dia itu kan menantumu. Aduh, karena kita ini satu keluarga, maka jangan bersikap terlalu kejam. Wajar jika anak muda berbuat salah. Jangan terlalu perhitungan begitu. Bu, pergilah. Aku tidak mau membahas hal ini lagi. Meng Meng, kamu mengusirku?
Demi dia, kamu mengusirku, aku ini ibumu. Sia-sia aku membesarkanmu. Kakak, ini salahku. Maafkan aku. Bukan kamu yang salah. Tidak perlu minta maaf. Pak, ayah harus membela kami. Pria tak tahu malu dari keluarga Lin Meng itu, memaksa Jiao Jiao dan Yifei, sampai mereka ingin bercerai. Coba lihat, masalah apa ini? Ini, rekaman ini sudah didengar semua orang. Jangan memutarbalikkan fakta di depan ayah. Bibi, aku tidak suka mendengar perkataanmu itu. Bagaimanapun juga, tidak mungkin aku meninggalkan Yifei demi seorang pria tak tahu malu, kan? Mungkin saja Gu Xinghe dendam karena kita meremehkannya, lalu ingin mengacaukan hubungan keluarga kita. Benar sekali. Apa yang dikatakan Lin Jiao Jiao ada benarnya juga? Kakak ipar, kalau ingin kami memaafkan kalian, kamu harus memanggil pria tak tahu malu itu ke sini untuk meminta maaf pada Jiao Jiao. Kalau tidak, urusan ini tidak akan selesai. Ayo pergi. Lin Meng. Lin Meng. Nyonya, mohon tunggu sebentar. Presiden Lin sedang membicarakan pekerjaan. Urusan rumah tangga sudah dikacaukan olehnya. Dia masih sempat-sempatnya memikirkan pekerjaan. Lin Meng, keluar kamu sekarang. Presiden Yang. Perusahaan kami sangat menantikan bisa bekerja sama dengan Anda. Ini proposalnya, silakan Anda periksa dulu. Lin Meng. Ibu, Presiden Lin, maaf saya benar-benar tidak bisa menghentikannya. kamu silakan keluar dulu. Ibu, ada urusan apapun bicarakan nanti saja, aku sedang bekerja. Kalau hari ini kamu tidak menyuruh pria simpanan itu keluar untuk meminta maaf kepada Jiao Jiao, aku tidak akan pergi. Presiden Yang, itu, silakan Anda duduk dulu. Kejadian itu jelas-jelas kesalahan Lin Jiao Jiao, kenapa Gu Xinghe yang harus meminta maaf kepadanya? Cih, gadis mana yang tidak peduli dengan reputasinya? Menurutku, kamu sudah kehilangan akal sehat karena pria itu sampai tidak mau membantu keluarga sendiri. Cukup. Sekarang aku harus bekerja. Tolong ibu keluar dulu. Cih. Jika kamu tidak menyuruh bocah itu keluar sekarang, jangan harap aku akan pergi dari sini. Presiden Lin, sebaiknya Anda selesaikan dulu masalah pribadi Anda ini. Mengenai kerjasama kita, mari kita bicarakan di lain hari. Presiden Lin, Anda mencari saya? Presiden Gu? Presiden Gu. Anu, benar sekali. Saya adalah mantan asisten khusus grup Gu Xinghe. Kalian saling kenal? Kenal? Tentu saja saya kenal. Xiao Gu? Dulu dia adalah orangnya grup Gu. Kami pernah rapat bersama. Cih, Gu Xinghe, kamu datang di waktu yang tepat. Kejadian kemarin, itu hanya kesalahpahaman. Hari ini kamu harus ikut aku pulang, dan minta maaf pada Jiao Jiao. Tante, jika Anda ingin saya melakukannya, maka saya akan menurutinya. Ibu, sebaiknya ibu keluar dulu. Lin Meng, kamu mengusirku? Aku ini ibumu loh. Aku ini putrimu, tapi apa ibu pernah memihakku? Aku sedang bekerja sekarang, tolong ibu pergi. Pergi. Kamu... Presiden Yang, saya benar-benar minta maaf, sudah membuat Anda melihat hal memalukan ini. Masalah kerjasama kita, sebaiknya kita bahas lain kali saja. Presiden Lin, tidak apa-apa. Soal kerjasama itu, kita putuskan saja hari ini dan usahakan besok kontraknya sudah ditandatangani. Presiden Yang, terima kasih banyak, Anda bersedia bekerja sama dengan perusahaan kami. Tenang saja, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Jika tidak ada masalah lagi, saya pamit dulu. Baik. Untuk urusan selanjutnya, saya akan meminta asisten menghubungi Anda. Ya, tidak masalah. Kalau begitu, tolong antarkan Presiden Yang keluar. Presiden Yang, kenapa dokumennya tertinggal di sini? Kerjasama hari ini bisa terwujud semua berkat pengaruh Anda. Tenang saja, saya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Presiden Yang, Presiden Lin, Presiden Yang, dokumen Anda tadi tertinggal di kantor saya. Lihatlah saya ini. Karena terlalu asik bicara dengan Xiao Gu,
Saya sampai melupakan barang ini. Presiden Lin, saya pergi dulu. Baik. Kerjasama hari ini bisa tercapai, semua berkat pengaruh Anda. Mengapa presiden yang berkata bahwa kerjasama ini berhasil berkat pengaruh Gu Xinghe? Sebenarnya apa asal-usul Gu Xinghe ini? Halo Xiao Zhou. Selidiki identitas Gu Xinghe secepat mungkin. Lin Meng sudah mulai menyelidiki identitas asli Gu Xinghe. Sepertinya tidak akan lama lagi, dia akan mengetahui kebenarannya. Presiden Gu, apakah perlu mengungkapkan identitas Tuan Muda kedua kepada Lin Meng? Tidak perlu. Karena dia ingin tahu kebenarannya, aku justru tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita akan memberikan sedikit hambatan di dalamnya. Mengerti. Presiden Lin, data yang Anda minta sudah saya temukan. Keadaannya sepertinya kurang baik. Apakah Anda yakin ingin mendengarnya? Cepat katakan saja. Gu Xinghe sebenarnya bukan asisten khusus dari Presiden Grup Gu. Menurut penyelidikan saya, dia adalah sekretaris presiden perusahaan kompetitor kita. Apa itu benar-benar yakin? Ya, Gu Xinghe kemungkinan besar adalah mata-mata yang dikirim pihak lawan untuk mencari informasi. Presiden Lin, keberadaan Gu Xinghe adalah ancaman bagi perusahaan kita. Sebelum terjadi kesalahan besar, kita harus mengusirnya. Mengenai hal ini aku tahu apa yang harus dilakukan. Kakak, apa kamu sengaja menungguku pulang? Kemarilah. Ayo ke sini. Untuk merayakan keberhasilanmu mendapatkan kontrak besar, malam ini kita minum sepuasnya sampai mabuk. Baiklah. Ayo, 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 tos. ayo. Kakak, aku sudah tidak kuat minum lagi. Gu Xinghe. Gu Xinghe. Apa sebenarnya tujuanmu? Datang ke Grup Lin? Untuk mencarimu. Kakak, aku sudah mencarimu lama sekali. Kamu sudah mencariku lama sekali? Aku terus mencarimu. Jika kamu tidak datang mencariku, maka aku yang akan datang mencarimu. Bibir kakak terlihat sangat menggoda untuk dicium. Demi mencarimu. Kakak, aku sudah mencarimu lama sekali. Gu Xinghe, jika aku tahu kamu membohongiku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sisa pembayarannya sudah ditransfer. Kakak, apa maksudnya ini? Tanda tangani ini. Mulai sekarang, hubungan kita sudah berakhir. Kenapa? Haruskah aku memperjelas semuanya? Kamu menyelidikiku, diam-diam. Kamu adalah asistenku. Aku menyelidiki latar belakangmu. Tidak ada masalah, kan? Apa yang kamu lakukan memang tidak salah. Tapi bagaimana kamu bisa yakin kalau yang kamu temukan itu benar? Bos perusahaan ini punya hubungan sangat baik dengan Presiden Yang. Kenyataan bahwa mereka menghargaimu sudah cukup membuktikan segalanya.
kamu lebih memilih mempercayai semua itu daripada mempercayaiku? Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Kakak, kita sudah hidup bersama dalam waktu yang sangat lama. Kamu paling tahu aku ini orang seperti apa. Kalau aku benar-benar tahu, untuk apa aku menyelidikimu? Lalu bagaimana dengan perasaan kita selama ini? Dianggap apa? Kamu mendekatiku dengan tujuan tertentu, itu membuktikan bahwa di antara kita tidak ada perasaan sama sekali. Yang ada hanya kepentingan. Mengenai masalah perasaan, kamu adalah orang yang paling tidak berhak membicarakannya denganku. Lin Meng, apa kamu sadar apa yang sedang kamu katakan? Tidak ada perasaan di antara kita. Bahkan, jika sekarang kamu mendekati wanita lain, aku tidak akan peduli sedikit pun. Cepat tanda tangani ini. Mulai sekarang, kita putus hubungan sama sekali. Meskipun aku harus tiada, aku tidak akan menandatangani ini. Baik, kalau begitu aku akan menyuruh pengacaraku menghubungimu. Cepatlah keluar. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Kakak, meskipun aku bersalah pada semua orang, tapi aku sungguh tulus padamu. Pikiranku dipenuhi dengan hal-hal yang tidak karuan. Halo. Halo, selamat siang. Pesanan Anda sudah saya taruh di depan pintu. Nona, saya melihat ada orang mabuk yang berkeliaran di depan pintu rumah Anda. Perlukah saya bantu lapor polisi? Berkeliaran di depan pintuku? Tidak perlu lapor polisi. Terima kasih. Membuat satu rencana saja tidak becus. Keluar. Entah ada apa dengan Presiden Lin sampai dia marah besar begini. Nanti kalau kamu masuk, hati-hatilah, jangan sampai membuatnya marah lagi. Keluar kalian semua. Kakak, jika suasana hatimu buruk karena aku akan pergi dengan sendirinya dan tidak akan mengganggumu lagi. Aku mengerti. Keluarlah. Lin Meng, apa yang membuatmu merasa kecewa? Bukankah kepergiannya memang yang kamu inginkan? Presiden Lin, Gu Xinghe sudah terlalu banyak minum. Suamiku terus mendesakku untuk segera pulang, aku benar-benar tidak punya pilihan lain selain menghubungi Anda. Apakah Anda bisa menjemputnya? Kirimkan alamatnya padaku. Baik, baik. Akan segera saya kirimkan. Kakak, berikan minumannya padaku. Gu Xinghe, lihatlah dirimu sendiri. Jadi, seperti apa sekarang? Demi seorang wanita, apakah ini sepadan? Kakak, aku benar-benar menyukainya. Aku tidak bisa melepaskannya. Turutilah kata-kata kakak-kakak, ayo kita pulang sekarang, ya. Ternyata aku saja yang terlalu berharap. Kakak. Gu Xinghe. Bangunlah. Bangun. Gu Xinghe. Di mana mantan pacarmu? Karena kamu mendekatiku. Hanya untuk memanfaatkanku. Lalu kenapa kamu tidak pernah melakukan hal yang menyakiti grup Lin? Kamu bilang kamu datang demi aku.
Apa ada sedikit saja ketulusan di hatimu? Kakak. Kakak. Kamu bilang tidak akan pernah meninggalkanku. Kamu pembohong. Adikku, tenang saja. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Iya. Ternyata itu kamu. Xinghe. Adikku menyembunyikan identitasnya dan mendekatimu hanya untuk melindungimu. Ayah kami menikahi wanita lain. Putranya selama ini tidak pernah akur dengan Xinghe. Jika mereka tahu tentang keberadaanmu, situasimu akan menjadi sangat berbahaya. Lin Meng, ketidakpercayaanmu membuat semua yang dia lakukan menjadi sia-sia. Kamu sudah bangun. Kakak. Aku akan membuatkanmu semangkuk sup pereda mabuk. Jangan pergi. Aku takut kalau ini semua hanya mimpi. Apa kamu masih merasa sedang bermimpi? Aku sempat mengira kakak benar-benar sudah tidak menginginkanku lagi. Aku sudah tahu semuanya. Tentang identitasmu dan semua yang telah kamu lakukan untukku. Kakak, aku tidak bermaksud membohongimu. Seharusnya aku yang minta maaf. Karena sudah membuatmu menunggu begitu lama. Tidak apa-apa. Kakak, berapa lama pun aku menunggumu, aku tidak peduli. Untuk apa aku datang ke rapat grup Gu? Kamu adalah pemegang saham, jadi tentu saja kamu harus datang. Hah? Hari ini aku akan mengalihkan seluruh saham atas namaku kepadamu. Hah, mulai sekarang, aku hanya bisa mengandalkan kakak untuk menghidupiku. Kamu tidak boleh mencampakkanku. Bukan begitu. Apa kamu ini bodoh? Ayo pergi. Saat dia bersamaku, dia tidak pernah terlihat sebahagia ini. Gu Xinghe, atas dasar apa? Kenapa kamu bisa memiliki segalanya? Kenapa kamu bisa merampas segalanya dariku? Lin Meng, aku hanya ingin memberimu sebuah jaminan. Jika tidak ingin Lin Meng tiada, datanglah menemuiku sendirian. Gu Xinghe, jangan pedulikan aku. Kakak, Gu Xuan, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Lin Meng sedikit pun, aku pasti akan membuatmu sangat menderita. Gu Xuan, Gu Xuan, asalkan kamu melepaskannya, aku akan menuruti segala keinginanmu. Sekarang baru merasa takut? Sudah terlambat. Meng, di alam baka nanti, kita setidaknya punya teman seperjalanan. Tunggu dulu. Yang sebenarnya kamu inginkan bukanlah Lin Meng. Sejak awal, yang kamu inginkan hanyalah grup Gu. Asalkan kamu melepaskannya, aku akan memberikan segalanya padamu. Aku memang tidak menyukainya. Sedari awal, aku memang ingin merebut segalanya darimu. Atas dasar apa? Kamu adalah tuan muda keluarga Gu yang terhormat? Sedangkan aku ini apa? Hanya seorang anak haram di keluarga Gu. Aku akan merebut semua milikmu, perusahaanmu, wanitamu, semuanya akan menjadi milikku. Gu Xuan, kamu sangat ingin menyelamatkannya? Aku akan memberimu satu kesempatan. Gu Xinghe, mari kita membuat kesepakatan. Bagaimana? Apa yang ingin kamu lakukan? Gu Xinghe, jangan dengarkan dia. Jangan macam-macam. Begini, lukailah dirimu sendiri. Selama aku merasa puas, aku berjanji akan melepaskan Lin Meng. Kamu! Bukankah kesepakatan ini menguntungkan? Gu Xinghe, aku tidak mengizinkanmu melakukan itu. Ku bilang jangan macam-macam. Bagaimana? Selama kamu menepati janjimu,
Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, dan kamu harus melepaskan Meng Meng. Selama kamu melakukannya, aku berjanji akan melepaskan Lin Meng. Baik. Gu Xinghe, aku memerintahkanmu, letakkan senjatanya. Sekarang, bisakah kamu melepaskannya? Cukup. Aku Lin Meng. Tidak akan pernah menjadi kelemahan bagi siapapun. Gu Xinghe. Gu Xinghe, apa kamu bodoh? Kakak, asalkan kamu baik-baik saja. Itu sudah cukup. Gu Xinghe. Gu Xinghe, di dunia ini, kenapa ada orang sebodoh kamu? Hanya demi sebuah janji, kamu bertahan selama bertahun-tahun. Kamu melangkah ke arahku tanpa ragu. Kamu lebih memilih mempercayai semua ini, daripada mempercayaiku. Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Bagaimana aku tega menyakitimu? Gu Xinghe, asalkan kamu bisa bangun, aku akan melakukan apapun. Benarkah? Apapun itu, kakak berjanji padaku. Tuan Gu Xinghe, izinkan saya bertanya, apakah Anda bersedia mengambil Nona Lin Meng sebagai istri Anda? Dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, dan tidak akan pernah meninggalkannya? Saya bersedia. Nona Lin Meng, izinkan saya bertanya apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Gu Xinghe sebagai istrinya? Dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, dan tidak akan pernah meninggalkannya? Saya bersedia. Selamat untuk Presiden Gu dan Presiden Lin. Benar-benar pasangan yang sangat serasi. Kamu bersedia mencintai Meng Meng dengan seluruh jiwamu? Itu adalah keberuntungan bagi Meng Meng. Meng Meng, dulu ibu salah. Sekarang ibu sudah mengerti. Tidak ada lagi yang lebih penting daripada kebahagiaanmu. Mulai sekarang, hiduplah dengan baik. Ibu jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga Meng Meng dengan baik.